Kalimantan sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hutan-hutannya luas, hijau, dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Namun hari ini, kita mulai bertanya, apakah julukan itu masih layak disematkan di masa depan? Pepohonan yang dulu berdiri kokoh, perlahan-lahan mulai menghilang. Lahan-lahan dibuka, hutan dibakar, dan sungai tak lagi sejernih dulu. Alam yang seharusnya kita jaga justru semakin terancam. Jika kerusakan ini terus terjadi, bukan tidak mungkin Kalimantan hanya akan menjadi sebuah cerita tentang bagaimana manusia kehilangan salah satu penopang kehidupan terbesar di bumi. Perlu kita pertanyakan sekarang, masihkah Kalimantan akan menjadi paru-paru dunia? Atau justru hanya akan menjadi kenangan semata? Pemirsa, Satgas Perlindungan Kawasan Hutan atau PKH telah menguasai kembali kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit secara ilegal. Kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ya, para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon. Disebut ahli bukan hanya karena cuaca ekstrim, tetapi deforestasi dan pembabatan hutan yang salah satunya dialihfungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Memang benar, kelapa sawit adalah pohon. Namun menurut beberapa ahli, kehadirannya tidak bisa menggantikan hutan. Di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, terdapat benteng hutan yang dulu menjaga keseimbangan alam secara diam-diam. Ia menyerap air saat turun hujan, melepasnya perlahan saat kemarau, dan menjadi ruang hidup bagi berbagai macam makhluk hidup. Kawasan ini dikelola oleh PT Inhutani II seluas 40.950 hektar melalui skema pemanfaatan hutan yang seharusnya tetap menjaga fungsi ekologisnya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Juni tahun 2017, perubahan mulai terjadi. Oknum Direksi PT Inhutan II mengadakan kerjasama dengan PT Multi Sarana Agro Mandiri untuk pengembangan perkebunan sawit di sebagian area izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Dari titik itu, tujuan mulai bergeser. Penebangan berlangsung, lahan diratakan, dan hutan perlahan kehilangan bentuk aslinya. Proses ini tidak terjadi dalam satu malam, melainkan bertahap hingga pada akhirnya sekitar 8.000 hektar lebih kawasan berubah menjadi area perkebunan. Disinilah persoalan mengemuka. Perubahan fungsi tersebut diduga tidak melalui prosedur pelepasan kawasan hutan sebagaimana mestinya. Sementara kegiatan di lapangan terus berjalan. Pada tanggal 14 Februari 2022 menjadi titik balik ketika Lembaga Swadaya Masyarakat Sawit Watch melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan tersebut tidak berdiri sendiri. Seminggu kemudian, tepat pada tanggal 21 Februari tahun 2022, bukti tambahan diserahkan untuk memperkuat indikasi penguasaan kawasan hutan secara tidak sah serta potensi adanya kerugian negara. Dan perhatian publik mulai tertuju pada apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan lanskap tersebut. Rangkaian peristiwa ini tidak sekedar perubahan tata guna lahan,
melainkan sudah termasuk perusakan lingkungan yang mengakibatkan perubahan yang melampaui kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hutan yang hilang berarti hilangnya fungsi hidrologis, hilangnya keanekaragaman hayati, dan melemahnya sistem penyangga kehidupan. Ruang lingkup perusakannya pun tidak sempit. Ia menjalar dari kanopi hutan yang hilang ke tanah yang terpapar dan kehilangan struktur, ke air yang berubah kualitasnya, hingga ke udara yang membawa partikel dan bau dari aktivitas industri. Dampaknya juga berlapis. Resiko banjir meningkat ketika tutupan hutan berkurang. Di musim kering, lahan yang terbuka menjadi lebih rentan terbakar. Lalu, bagaimana dengan masyarakat di daerah tersebut? Masyarakat yang menghadapi penurunan kualitas air, gangguan kesehatan, hingga berkurangnya sumber kehidupan. Kasus dugaan kepemilikan hak guna usaha ilegal oleh PT Multisarana Agromandiri di Pulau Lawat Tengah, Kota Baru, Kalimantan Selatan menunjukkan bagaimana persoalan hukum lingkungan dapat berkembang menjadi sengketa yang kompleks dan berlapis. Dilansir dari Indonesia Times mengungkap adanya dugaan dari Sawit Watch bahwa PT Multisarana Agromandiri memperoleh hak guna usaha seluas kurang lebih 8.000 hektar tanpa didahului pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal, wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari kawasan hutan negara yang mengalami perubahan status setelah terbitnya keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 465 tahun 2018. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya cacat dalam proses penerbitan hak guna usaha. Dari perspektif hukum administrasi, persoalan utamanya terletak pada keabsahan keputusan pemberian hak guna usaha. Hak guna usaha merupakan hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Karena hak guna usaha lahir dari keputusan pejabat pemerintah, maka apabila proses penerbitannya tidak memenuhi syarat baik secara prosedur maupun substansi, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara tersebut. Jika terbukti terdapat pelanggaran, maka keputusan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya melalui peradilan tata usaha negara. Lalu, apakah permasalahannya berhenti pada aspek administrasi saja? Dalam kasus ini, keberadaan hak guna usaha yang dianggap ilegal seringkali menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat. Hilangnya penguasaan tanah, kerugian ekonomi, atau konflik fisik di lingkungan. Permasalahan kasus PT Sarana Multi Agromandiri bukan hanya terletak pada cacatnya hak guna usaha, melainkan pada konsekuensi dari penggunaan tanah yang merugikan masyarakat. Sejak tahun 2017, lahan perkebunan warga yang menjadi sumber penghidupan utama dilaporkan telah digusur oleh perusahaan tanpa koordinasi yang layak. Tanah yang selama ini dikelola secara turun-temurun kemudian dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya tanah, tapi juga hilangnya mata pencaharian yang memaksa sebagian warga beralih menjadi buruh serabutan bahkan menganggur. Dalam aspek hukum perdata, kondisi ini mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penguasaan tanah oleh perusahaan tanpa dasar yang sah atau tanpa persetujuan pemilik atau penggarap merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan masyarakat. Terlebih lagi, ganti rugi yang diberikan dinilai tidak sebanding dengan nilai ekonomis maupun nilai historis tanah yang telah dimiliki secara turun-temurun. Dalam situasi ini, masyarakat memiliki dasar hukum untuk menuntut pemulihan hak, baik dalam bentuk pengembalian tanah maupun ganti rugi atas kerugian yang diderita. Selain itu, aspek pidana juga tidak dapat diabaikan. Dugaan penguasaan kawasan hutan tanpa prosedur pelepasan yang sah berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindakan penggusuran yang dilakukan secara sepihak dengan menggunakan alat berat tanpa persetujuan warga juga dapat mengandung unsur pidana, terutama jika disertai perusakan atau pemaksaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan apabila dalam proses perizinan ditemukan adanya manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan,
maka dimensi pidana dapat berkembang lebih jauh. Dengan demikian, kasus PT Multisarana Agromandiri tidak hanya berkaitan dengan keabsahan izin dalam ranah administrasi, tetapi juga menyentuh hak-hak keperdataan masyarakat serta berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa satu keputusan administrasi yang bermasalah dapat menimbulkan dampak luas, baik terhadap masyarakat maupun terhadap kelestarian lingkungan, sehingga penyelesaiannya memerlukan beberapa pendekatan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya dari satu arah, melainkan harus menyelesaikan menggunakan prinsip penyelesaian sengketa lingkungan, baik secara litigasi maupun secara non-litigasi. Melalui jalur litigasi, penyelesaian dilakukan di pengadilan untuk memastikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hak guna usaha yang diduga ilegal dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Masyarakat bisa menuntut ganti rugi melalui perdata, dan jika ada unsur pelanggaran serius, pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Jalur ini menekankan penegakan hukum yang tegas. Sementara itu, non-litigasi menekankan penyelesaian di luar pengadilan melalui dialog, negosiasi, maupun mediasi. Tujuannya bukan sekedar menang atau kalah, tetapi mencari solusi yang adil dan memulihkan kondisi masyarakat serta lingkungan secara lebih cepat dan tepat. Pada akhirnya, kedua jalur ini saling melengkapi. Non-litigasi bisa menjadi langkah awal, tetapi ketika keadilan tidak tercapai, litigasi menjadi jalan untuk memastikan hak masyarakat dan perlindungan lingkungan benar-benar ditegakkan. Secara umum, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan hak sekaligus kewajiban yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek yang menerima dampak, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam menjaga, mengawasi, dan menentukan arah pengelolaan lingkungan. Bentuk peran tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal. Masyarakat berhak memperoleh informasi terkait rencana kegiatan yang berdampak pada lingkungan, berhak menyampaikan pendapat atau keberatan, serta berhak melakukan pengawasan dan pelaporan apabila terjadi dugaan pelanggaran. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menjaga lingkungan secara langsung, karena mereka yang hidup dan bergantung pada sumber daya alam tersebut. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan kewenangan. Jika dikaitkan dengan kasus PT Multisarana Agromandiri, peran masyarakat terlihat ketika warga menyuarakan keberatan, melaporkan dugaan pelanggaran, hingga mencari keadilan melalui lembaga negara. Namun, yang menjadi persoalan adalah peran tersebut tidak difasilitasi sejak awal. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses sebelum penggusuran dan pengelolaan lahan dilakukan. Akibatnya, partisipasi yang seharusnya bersifat preventif berubah menjadi reaktif setelah kerugian terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat belum berjalan secara optimal. Padahal, jika masyarakat dilibatkan sejak awal, potensi konflik, kerugian, hingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Dengan demikian, dalam pengelolaan lingkungan yang ideal, masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra yang setara, bukan sekedar pihak yang terdampak, agar tercipta pengelolaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam melihat kasus PT Multisarana Agromandiri, kita tidak hanya bicara soal izin atau sengketa tanah, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip hukum lingkungan seharusnya dijalankan. Semua ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada pasal 2 dan pasal 3. Jika dikaitkan dengan pasal 2, terlihat beberapa asas yang belum terpenuhi. Asas tanggung jawab negara menuntut negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Namun, dalam kasus ini justru muncul konflik dan kerugian masyarakat. Asas kelestarian dan keberlanjutan juga terancam, karena kawasan hutan berkurang tanpa proses yang jelas.
Kemudian, asas partisipatif, di mana masyarakat yang seharusnya dilibatkan sejak awal, tetapi kenyataannya warga baru bersuara setelah penggusuran terjadi. Asas keadilan pun belum terpenuhi, karena masyarakat kehilangan tanah dan mata pencaharian, sementara manfaat lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar. Selain itu, asas kehati-hatian dan pencegahan mengharuskan setiap kebijakan dipertimbangkan secara matang sejak awal agar tidak menimbulkan dampak yang besar. Namun, dugaan cacat prosedur menunjukkan prinsip ini diabaikan. Terakhir, asas akuntabilitas dan polluter pays menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan wajib bertanggung jawab dan menanggung kerugian. Semua asas tersebut sebenarnya diarahkan untuk mencapai tujuan dalam pasal 3, yaitu untuk melindungi wilayah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, serta menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Dari kasus ini, terlihat bahwa tujuan dalam pasal 3 belum sepenuhnya tercapai. Ketika asas-asas tidak dijalankan, yang muncul justru kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga ketidakadilan. Inilah mengapa hukum lingkungan tidak hanya soal aturan, tetapi soal memastikan perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan keadilan bagi masyarakat. Pada akhirnya, kasus ini bukan sekedar cerita tentang izin, angka, ataupun pasal dalam undang-undang. Ini adalah cerita tentang tanah yang hilang, hutan yang perlahan menghilang, dan kehidupan yang ikut berubah. Di balik hamparan sawit yang tumbuh, ada jejak kebun yang dulu menjadi sumber harapan. Ada tangan-tangan yang kehilangan tempat bergantung, dan suara-suara yang baru terdengar setelah semuanya berubah. Hukum harusnya hadir bukan hanya untuk mengatur, tetapi untuk melindungi. Bukan hanya memastikan siapa yang benar, tetapi memastikan tidak ada yang ditinggalkan. Karena lingkungan bukan sekedar ruang untuk dimanfaatkan, melainkan ruang hidup yang harus dijaga bersama. Dan dari sini, kita diingatkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal hari ini. Ini tentang masa depan yang ingin kita wariskan. Apakah tetap hijau dan hidup, atau hanya tersisa cerita tentang apa yang pernah ada?